Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syafa'ah dengan NPM 110216127 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah, Akad Qard dan Penetapan Harga terhadap Patokan Harga Gabah Kering dalam arisan musiman di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu daerah penghasil gabah terbanyak di Kabupaten Karawang. Namun saat panen raya tiba, harga jual gabah di pasaran menurun, sehingga membuat para petani lebih memilih menyimpan hasil panennya daripada menjualnya dengan harga yang rendah. Hal ini menimbulkan inisiatif bagi para petani untuk menginvestasikan gabah yang tidak mereka jual dengan cara mengadakan arisan musiman dengan objek pembayaran gabah kering. Untuk objek pembayaran objek pembayaran arisan musiman di Desa Sukatani ini menggunakan gabah jenis muncul sebanyak 2 ton atau bisa juga menggunakan gabah jenis Ciherang sebanyak 2 ton 10 kintal atau dengan uang yang jumlahnya dihitung sesuai dengan harga gabah kering di pasaran. Ketika peserta arisan membayar dengan uang yang jumlahnya dihitung sesuai harga gabah kering di pasaran yang setiap musim panennya berubah-ubah, penulis melihat ada unsur gharar dan riba serta ketidakadilan bagi para peserta arisan yang memperoleh arisan saat harga gabah rendah tetapi membayar dengan harga tinggi. Untuk tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui ketentuan fikih muamalah tentang arisan, qard dan penetapan harga. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan arisan dan penetapan harga pada arisan musiman yang mematok harga gabah kering di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah, arisan dan penetapan harga pada arisan musiman yang mematok harga gabah kering di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulannya menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Dan untuk teknik analisisnya, saya menggunakan analisis deskripsi atau suatu teknik penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau. Untuk hasil penelitiannya, arisan atau hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena arisan sama dengan qard atau hutang piutang. Ulama yang berpendapat bahwa arisan ini membolehkan arisan ini karena dalam arisan ada unsur ta'awun atau saling tolong-menolong. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram karena arisan akan menimbulkan permusuhan dan ada unsur perjudian di dalamnya. Hukum qard adalah boleh karena dasar dari muamalah adalah mubah atau boleh, asalkan pemberi utang tidak mengambil manfaat dari utang yang diberikan. Seperti kaidah yang kita ketahui, kullu qardin jarra manfaata fahuwa riba. Setiap akad qard yang mengambil manfaat adalah riba. Kemudian yang ketiga ada penetapan harga. Ada 2 keadaan yang memperbolehkan dan melarang penetapan harga. Yang pertama, dalam kondisi boleh menetapkan harga dalam kondisi normal. Kondisi tidak normal seperti terjadi kelangkaan karena penimbunan yang dilakukan oleh penjual. Dan kondisi yang kedua adalah kondisi yang normal dan tidak boleh menetapkan harga karena akan menghancurkan persaingan. Untuk pelaksanaan arisan sendiri, sebenarnya arisan musiman ini sama saja dengan arisan pada umumnya. Hanya saja objeknya menggunakan gabah kering dan menggunakan akad hutang piutang. Arisan musiman ini diundi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun atau saat musim panen tiba. Kemudian peserta arisan membayarkan arisannya dengan gabah jenis muncul sebanyak 2 ton atau bisa juga dengan gabah jenis Ciherang sebanyak 2 ton 10 kintal atau bisa juga dengan uang yang hasilnya yang jumlahnya dihitung sesuai dengan harga gabah kering di pasaran. Nah, jika harga gabah kering jenis muncul di saat ini adalah 5.000, maka peserta arisan musiman harus membayarkan sebesar 10 juta karena 5.000 dikali 2.000 kilo atau 2 ton hasilnya adalah 10 juta. Nah, jika musim selanjutnya harga gabah adalah 6.000 per ton, maka dikali 2 ton maka hasilnya adalah 12 juta. Nah, untuk tinjauan fikih muamalah tentang penetapan harga terhadap patokan harga gabah kering dalam arisan musiman di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ini, penulis melihat adanya unsur gharar karena objek yang
objek pembayaran dari arisan ini adalah gabah, maka harusnya ketika membayarkan juga berupa gabah, tidak dengan uang atau dengan jenis-jenis gabah yang lainnya, harus satu jenis. Selain itu, karena berpatokan pada harga gabah yang berubah-ubah, maka jika harga gabah kering tersebut setiap musimnya mahal atau murah, maka tidak sama dan pasti ada kekurangan atau kelebihan pada setiap pembayarannya. Kelebihan di sini sama dengan riba. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa arisan dan qard hukumnya adalah boleh, dan penetapan harga boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal. Untuk pelaksana arisannya, arisan musiman di Desa Sukatani ini sama-sama menggunakan akad hutang piutang atau qard, dan objek pembayarannya adalah gabah kering. Nah, untuk hukum dari arisan musiman di Desa Sukatani, Kecamatan Cilemay Wetan ini, penulis berpendapat bahwa hukumnya adalah haram karena mengandung gharar, riba, dan ketidakadilan bagi para peserta pembiayaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.